Neng, tapi sebenarnya Neneng di posisi Neneng saat ini itu lebih seneng dikenal sebagai apa sih? Stand up komedian kah? Artis kah? Enggak. Stand up komedian sih Bang. Kayak ini yang stand up itu karena kan ini berawal dari stand up. Gitu. Kadang Neng tuh sering disama-samain sama Arafah. Abang tahu Arafah kan? Iya, tahu Arafah. Neng pernah makan sendirian. Tiba-tiba ada ibu-ibu nyamperin. Mbak yang stand up itu ya? Iya. Arafah ya? Bukan Bu. Masa? Kok masa? Ya saya kan bukan Arafah, mohon maaf. Terus kayak, iya saya bukan Arafah. Oh gitu ya. Terus ibu-ibunya pergi kan, datang lagi. Boleh minta foto nggak? Tapi saya bukan Arafah Bu. Ya nggak apa-apa, pokoknya foto aja. Dia minta foto tapi dia nggak tahu yang diajak foto siapa. Ya Allah. Tapi emang itu pengalaman lucu sih. Iya, itu lucu banget. Coba akhirnya sekarang di posisi seperti sekarang ini dikenalin sama banyak orang dong ketika di jalan. Iya, gitu. alhamdulillah saya seperti itu sih Bang. Memang kayak ada aja lah satu dua yang kayak ini Neneng yang imperfect atau Neneng yang stand up gitu. Gitu. Nah, menurut Neneng apa sih yang bisa bikin Neneng sekarang dikenal sama banyak orang tuh? Kemarin sih terakhir imperfect ya. Imperfect menurut Neneng impactnya gede banget sama kehidupan Neneng. Kayak dulu tuh kan karena stand up mungkin kayak nggak semua orang nonton stand up. Benar. Walaupun sama besar impactnya, cuman kayak yang imperfect ini tuh kayak memperluas gitu loh. Kayak orang-orang jadi membuka lebih banyak banget ya. Yang kenal. Menurut Neneng gitu sih. Padahal itu cuma 12 episode ya. Iya, tapi orang-orang sampai kayak ini Neneng yang ini gitu. Dan platform penayangannya juga bukan di bioskop gitu kan. Iya. Tapi akhirnya itu menjadi jalan buat Neneng sekarang lebih dikenal sama banyak orang kan. Iya, alhamdulillah. Nah, Bang. begitu Neneng dikenal sama banyak orang, sempat ngerasain star syndrome nggak, Neng? Star syndrome, mungkin ini bisa dimasukin ke star syndrome mungkin ya Bang, setelah stand up, justru bukan setelah imperfect. Oke. Karena setelah stand up tuh kayak di kampung, pas Neneng pulang ke kampung tuh banyak banget orang yang pengen ketemu Neneng. Kayak Neneng tuh niatnya pengen tidur di rumah, istirahat di kampung, tapi makin banyak orang-orang yang minta foto atau tanda tangan gitu loh Bang. Dan Neneng tuh kayak ngerasa, aduh pengen udah dulu, nggak pengen ketemu orang dulu gitu, karena pengen istirahat gitu. Dan ibu Neneng tuh karena mungkin nggak enakan ya, kayak jangan gitu nanti dikira sombong. Ya bukan sombong, karena kita juga punya waktu. Capek juga gitu kan. Gitu. Dulu tuh kayak mungkin itu bisa dimasukin star syndrome, karena Neneng emang dulu tuh saking capeknya nggak pengen ketemu orang-orang dulu. Enggak, tapi Neneng pernah jadi kayak belagu gitu nggak sih? Atau kayak ridersnya jadi dibikin ribet gitu, harus ada inilah, mie instan jumlah mie-nya harus ada 17 misalkan. Enggak, satu doang dong. Kalau 17 saya tipes langsung. Pulang ngejam ke rumah sakit dong. Ya kan kadang-kadang suka ada aja yang begitu. Apakah Neneng merasa Neneng fine-fine aja gitu atau gimana? Justru kalau misalnya nih ada yang misalnya ada kerjaan ke Bandung, Neneng tuh lebih milih naik motor online, ojek online. Capek. Karena kalau di Bandung naik ojek online tuh enak banget naik motor. Dari sini? Enggak, maksudnya dari stasiun, dari ininya. Neng, jelasin yang benar, Neng. Sorry. Gue ngiranya dari lu ke sini sampai ke Bandung naik motor. Enggak. Kayak misalnya dari pihak yang ngundang Nenengnya mau ngejemput Neneng pakai mobil di stasiun. Terus Neneng kayak, nggak usah Neneng naik ojek online aja ke hotel. Oke. Itu karena Neneng suka aja naik motor. Tapi di saat ini, apakah Neneng udah merasa Neneng ada di puncak kesuksesan? Atau justru masih belum, masih jauh banget dari puncak kesuksesan? Neneng nggak tahu puncak kesuksesan tuh seperti apa. Jadi Neneng juga nggak berharap Neneng ada di puncak kesuksesan. Nikah, Neng. Hah? Itu adalah puncak kesuksesan. Abang merasakan sendiri? Insya Allah. Ya amin lah ya Bang. Maksudnya Neneng tuh nggak pernah berharap apa-apa. Maksudnya Neneng tuh nggak jalanin project nggak berharap ini akan rame. Neneng stand up nggak berharap ini akan besar gitu. Tapi ya maksudnya cita-citanya tetap ada. Cuman Neneng nggak yang terlalu berharap gitu loh Bang. Jadi kalau misalnya ditanya ini ada di puncak kesuksesan, ya menurut Neneng akan bersyukur dengan semua prosesnya gitu, dengan semua tahapannya. Neneng akan insya Allah Neneng terima gitu. Oke. Tapi menurut Neneng nih, untuk mencapai posisi ini dan menjaganya, itu lebih susahan yang mana? Menjaganya lah. Kayak harus konsisten gitu loh Bang. Maksudnya dengan kualitas stand up kita yang harus sama, dan itu kan susah banget gitu. Dan sementara kan
hidup kan pasti naik turun gitu. Iya. Sama seperti materi stand up Neneng nggak selalu lucu, pasti ada nggak lucunya. Dimana kayak Neneng ngerasa gimana Neneng mertahanin kalau materi stand up itu tetap disuka sama orang. Gitu, dan orang-orang ini kan makin kesini ekspektasinya makin besar ya ketika Neneng udah tayang di TV misalnya kayak wah berarti ini harus lucu banget gitu. Dan itu yang menurut Neneng susah buat dijaga gitu. Nah cara ngejaganya Neneng gimana? Paling kalau misalnya ini ngelatih aja sih Bang, ngelatih nulis-nulis, kalau enggak ngobrol sama komika juga biar sense humornya juga tetap ada gitu. Biasanya. Tapi kalau ngobrolnya nggak sama komika gitu, bukannya itu bisa menambah wawasan juga gitu? Gimana ya, kayak beda aja Bang. Ngobrol sama komika tuh ada aja patahannya. Gimana ya, kalau ngobrol sama komika tuh kayak dalam satu obrolan tuh, dalam satu kalimat tuh ada 2 lucu, ada 3 lucu, yang Neneng tuh kayak baru ngedenger diksi itu, terus kayak oh ternyata ada diksi itu gitu. Maksudnya Neneng bisa pakai dengan materi Neneng gitu. Nah, dari ngobrol sama gue ini ada yang bisa dipakai buat materi nggak? Neneng lebih belajar kayak oh ternyata jadi MC itu begini ya gitu. Elah nih Bang Syahil. Gitu. Jadi maksudnya obrolan sama gue nggak ada yang bisa dijadiin materi? Iya jangan dong, kalau misalnya Siapa yang ngundang sini? Jadi nggak ada? Jujur. Neneng lihat konten abang, Neneng ada. Konten yang mana? Konten abang sama istri abang. Kayak oh ternyata nikah tuh kayak nggak selalu kayak serius, ternyata kayak lucu banget nih pasangan gitu walaupun udah punya anak gitu. Terus kayak Neng juga pengen gitu punya keluarga yang sesantai itu gitu buat bercanda. Gokil, emang gokil Bang, lu gokil Bang menurut gua, sumpah Bang, menurut Neng lu gokil banget. Jadi emang nikah tuh gak sekaku itu gitu kan ya? Kalau misalnya ketemu pasangan yang tepat. Kalau ketemu pasangan yang tepat. Iya. Nah, pasangan yang tepat menurut Neneng tuh yang seperti apa sih?